Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ini tidak pertemuan. Ya. Ini pada pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah datang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ini ada materi mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, mungkin ibu-ibu di sini mungkin sudah lebih mahir daripada saya, karena mungkin ya sudah pada punya anak, ya gitu kan, pasti sudah pada mahir. Di sini juga mungkin Mbak sudah punya cucu gitu kan Mbak, ya. Di sini pada hari ini modul pengasuhan dan pendidikan anak untuk di sesi yang kedua, yakni mengenai memahami perkembangan dan perilaku anak. Nah, untuk sesi yang kedua ini akan kita bahas mengenai perkembangan dan perilaku baik anak. Nah, di sini untuk di sesi yang pertama kemarin itu kesimpulannya di sini ada menjadi orang tua yang hebat. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat? Ini bisa dibaca ibu-ibu. Ya. Ini ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Iya, ya. Jangan tugas mengasuh anak itu bukan cuma tugas ibu saja. Iya. Karena juga tugas Orang seorang tua. bapak. Iya, Ya. berdua kan. Mohon maaf ini kalau sudah yang ada misalnya single parent atau gimana gitu kan. Nah, itu kita lain cerita. Nah, jadi yang kedua, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, tidak bisa diputuskan hanya ibu saja yang memutuskan. Masih ada sambutan arahnya itu kan. Kalau diputuskan hanya ayahnya saja, itu kan juga tidak bisa. Iya. Karena juga harus bekerja sama antara ibu dan ayah. Nah, kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti emosional anak. Misalnya di sekolah nanti bisa murung dia. Nanti kita sering berkelahi kan. Jangan seperti itu. Kalau bisa itu kan harus dihindari. Kalau sudah ada yang menerapkan itu, alhamdulillah. Nah, yang ini pada hari ini yang akan kita bahas adalah meningkatkan perilaku baik anak. Bagaimana pernah ibu-ibu memuji anak? Ya pernah, tapi terus. Senang nggak kalau misalnya selain dari anak ibu-ibu ini misalnya dipuji sama tetangganya? Senang nggak? Ya senang kita. Oh, ibu itu ini baik sekali, suka memberi sayur misalnya kan. Gitu. Iya. Nah, senang kan kalau dipuji. Iya. Nah, bagaimana perasaannya Bu kalau dipuji? Senang ya. Nah, ini saya ada satu permainan nih. Nanti ibu-ibu dua orang itu berhadapan. Ini duduk saja, nggak usah berdiri. Ayo silakan Bu Ibu. Ini kita ada permainannya nanti. Duduk aja. Ini didiskusi. Ini nanti didiskusikan mengenai apa saja perilaku baik. Ceritakan apa hal baik yang pernah dilakukan anaknya. Ceritakan aja. Misalnya 3 saja. Apa saja perilaku baik anak misalnya? Yang dari hal kecil saja. Misalnya apa sudah bisa cuci piring, sering bantu masak atau gimana, sering nyapu gitu. Misalnya pagi hari sudah bisa bangun tidur, nggak usah dibangunin. Nah, itu. Ayo, Bu. Gimana? Gak apa-apa. Ceritakan aja. Ya, ini aku terus cerita Chinese ya Pak. Iya. Istilahnya
anak kita kan sekolah. Iya. Dia ini ngomong, Bu, tadi itu di jalan. Kami itu bertemu orang tua, kami bawa motor, kami kasihan, kami ajak Ini naikkan motor. cerita dulu sama kawan-kawannya. Cerita kawan-kawannya gitu nanti ceritakan dulu satu-satu. Ya, ceritakan dulu satu-satu. Ya. Ini ada yang mau cerita mengenai kebaikan anaknya? Ada. Ah, silakan Bu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Rina. Ibu Rina, silakan Bu Rina. Sudah saja Bu. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum. Enggak monggo. Ya. Kemarin itu anak saya suruh bangun sendiri. Setelah itu dia mandi sendiri. Ganti baju sendiri. Saya sudah bangga dia bisa seperti itu. Ah, ya. Itu salah satu kebaikannya. Ya. Ada lagi Bu? Ya saya, kalau anak saya sekolah dari sekolah kami suruh, misalkan dia perempuan ya Pak, jadi kami suruh, kami pesan, kami ke ladang kan, Dek, ini kakek mama balik dari ladang, tolong dibantu, rumah harus bersih, tolong cuci piring, sambil nyapu, ya Bu, perhatikan pakaian. Cukup itu. Ah, itu adalah contoh-contoh sifat baik anak kita. Nah, banyak kan? Mungkin lebih banyak lagi nanti kalau diceritakan satu-satu mungkin nggak cukup waktunya, nggak selesai. Iya. Bantu nyapit. Nah itu salah satunya kalau di desa kan bantu mengambil makan ternak. Iya betul. Nah, pernah nggak ibu-ibu, karena sifat baiknya banyak kan? Pernah nggak ibu-ibu di sini memuji sifat baik anaknya? Walaupun sebatas omongan saja. Dapat 100 pintar. Pernah kan memuji ibaratnya. Ini anaknya rajin sekali, suka bantu ibunya gitu kan. Nah, Kami harus begini Pak, sampai sekarang kami ke ladang. Kadang kalau kami tidak sempat lagi kami tulis. Bapaknya. Bagaimana Bu caranya ibu-ibu memuji anaknya Bu? Misalnya, gimana ya? Memuji anak itu gimana? Oh baik sekali. Kok sore ini rajin sekali. Iya. Bagaimana reaksi anaknya? Ya, setelah ya dia senang Pak. Senyum dia. Malah tapi nggak minta duit kan Bu ya? Ya paling kalau berangkat sekolah dia minta duit. Nah, perasaan anak kita dengan perasaan anak kita setelah dipuji sama dengan perasaan kita yang dipuji misalnya tetangga, apa dipuji suami kita, oh ibu ini cantik sekali hari ini Bu, ini. Nah, kalau dipuji sama tetangganya ibu ini baik sekali. Nah, perasaan anak kita itu sama seperti perasaan kita saat dipuji orang lain ataupun dipuji keluarga kita. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk memuji anak kita untuk hal-hal yang baik. Karena itu akan meningkatkan di sini Bu, meningkatkan perilaku baik anak kita. Salah satunya untuk menghindari agar anak kita melakukan perilaku hal yang buruk. Nah, sudah mengerti Ibu-ibu? Nah, kemudian yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, memberi penghargaan ini tidak mesti kita memberikan uang. Kalau mampu ya nggak apa-apa, berikan uang ya nggak apa-apa. Nah, salah satu contohnya itu, misalnya anak kita nanti kalau cuci piring, nanti ajak jalan-jalan, begitu kan? Nanti dimasakin sayur kesukaannya gitu Bu. Nah itu salah satunya. Memberi ibaratnya itu adalah hadiahnya. Kalau kita mampu ya nggak apa-apa. Kalau jalan nanti dibeli baju baru. Kalau misalnya kalau nanti ulang tahun
apa bukan? Kalau misalnya nanti juara dibelikan motor, nah itu nggak usah jadi KPM. Ya. Itu udah Kan udah mampu. udah mampu. Karena kita kan KPM, Iya. keluarga penerima manfaat. Kalau itu cilok apa piye kan kalau udah memberikan hadiah motor itu kan wis mampu. udah tuh di batas kemampuan. Iya. Dewasa. Ya, sampai di sini mengerti ibu-ibu? Paham. Nah, kemudian kita lanjut ke ini dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, kita mengurangi perilaku buruk anak. Karena perilaku buruk itu, misalnya kita melakukan nah, ini ada dampak negatif kekerasan pada anak kita. Dampak negatif pada kekerasan pada anak ini ada yang nampak jelas ini adalah dampak fisik. Iya. Misalnya kita mencubit atau menampar. Nah, itu dampaknya jelas. Misalnya nanti ada merah, apa biru, atau ada benjolan, Iya. barangkali kan. Nah, kemudian ada dampak non fisiknya. Iya. Misalnya misalnya kita pemarah. Nah, anak kita nanti bisa jadi dia juga bisa jadi pemarah. Kemudian anak kita misalnya kita ini suka marah juga, nanti bisa jadi agresif anak kita pada orang lain. Misalnya dia sewenang-wenang juga, mukul, Iya. membentak, Iya. gitu. Nah, karena anak kita itu adalah cerminan diri kita. Nah, kemudian tidak percaya diri, kita sering marah-marah sama anak kita. Nah, itu bisa jadi penyebab juga. Nah, sulit konsentrasi saat belajar. Kepikiran dia nanti, wah, karena sering dimarah kan, jadi nggak konsentrasi saat belajar. Seperti itu. Nah, untuk mengurangi nah ini saya ada ini bentuk permainan. Coba kita misalnya ibu-ibu bentangkan tangannya, Bu. Bentangkan tangan. Nah, anggap saja ini ada pasir di tangan ini. Coba genggam, Bu. Nah, coba kita genggam pasirnya. Pasir ini kalau digenggam akan bertahan atau malah akan keluar dari sela-sela tangan kita, Bu? Dia bisa juga bertahan, Pak. Juga bisa keluar pas waktu itu. Semakin kita genggam, ini pasir ini semakin keluar. Masih ada yang bertahan, tetapi masih banyaklah yang keluar. Iya. Nah, yang keluar itu adalah kebaikan anak kita karena kita terlalu mengekang. Jadi yang bertahan adalah yang buruk. Yang baik bisa jadi nanti keluar karena kita menganggap semuanya buruk pada anak kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada cara mengurangi perilaku buruk anak di bawah usia 2 tahun. Nah, yang pertama ini bisa dibaca, Ibu. Siapa yang bisa bantu baca ini? Urinai loh. Yang lain juga ini, Ibu. Di Ramini. Ibu Ramini. Di Ram. Bagian anak. Membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, ini membuat lingkungan aman bagi anak, khususnya anak 2 tahun ini. Misalnya ada gelas misalnya di sana itu. Misalnya kayak gelas. Nah, kalau kita taruh di situ, misalnya ada anak 2 tahun, nanti bisa dia pecahkan gelasnya. Jadi kita singkirkan gelasnya, jangan kita letakkan di meja atau yang dekat dengan jangkauan anak-anak. Iya, bisa membahayakan. Bisa membahayakan anak-anak kita. Kemudian membatasi anak untuk menonton TV. Nah, kalau anak kita selalu nonton TV, nah itu berbahaya. Nanti dia, kalau sekarang ya,
HP. Iya. Nah nanti mungkin pekerjaan lainnya nggak dia Lalai. dia lalai. Nanti dia taunya cuma HP TikTok. atau seperti itu. Nah nanti dia taunya cuma HP saja. Yang lain dia abaikan. Itu ibu-ibu. Tapi sudah kebanyakan sih. Nah kalau bisa itu kita jangan dibiasakan. Kalau televisi kan nanti seperti ini kan contohnya. Nah kita matikannya diam-diam. Mati listriknya gitu kan bisa tuh. Nah kalau kita langsung matikan nanti anaknya bisa jadi nangis, mungkin dia akan marah atau kita bisa dilawan sama anak kita. Itu salah satu contoh cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 10 tahun. Misal salah satunya itu. Kalau sekarang kan kalau untuk HP seperti itu mungkin cara-caranya. Mungkin ibu-ibu ini lebih paham karena saya yang saya urus mungkin cuman adik-adik. Kalau anak belum ngerti dia bu. Umurnya baru 2 minggu. Anakmu. Nah, kemudian mengalihkan perhatian anak. Tahu nggak bu, gimana cara mengalihkan perhatian anak? Suruh naik pohon. Ya. Enggak. Yang ini Misalkan saya kan mainan super bahaya. Di situ ayo kita main ke sini saja di situ kan. benar. Nah, salah satunya itu. Misalnya ada ini yang jualan es. Ya. Kan misalnya anak kita lagi panas nih, panas demam. Nah, ini ada yang jualan es. Oh itu ada ini atau gimana jambu apa atau ada monyet di pohon gitu kan, ajakin dulu Ke belakang. ke belakang biar anak kita tidak selalu misalnya merengek kita dibelikan es krim. Kan es krim itu bukan hal yang buruk, tetapi kalau keseringan nanti bisa demam atau pilek gitu kan. Makan gorengan bebas. Gorengan juga terlalu gorengan Nah, kemudian cara mengurangi yang selanjutnya menjelaskan akibat perilaku buruk. Ya. Nah, di sini kan ada gambarnya nih. Misalnya action gini, misalnya coret-coret dinding ini. Nah, ini foto nih Mbak. Iya. Nah, Enggak lomba. ini bisa kita jelaskan ini. Iya. Di sini kan ada gerakan ingin menampar. Ya. Nah, itu benar apa salah, Bu? Salah. Nah, salah kan. Kalau menampar itu mungkin nanti dia jadi trauma seperti ini. Iya. Jadi pemarah, jadi tidak percaya diri dia. Iya. Nah, di sini kan kita jelaskan. Jangan. Nah, jangan nanti misalnya kotor apa nanti coba lihat bagus nggak kalau dicoret-coret. Nah, Ya, itu kan terus bisa. ya. Nah, mungkin Mungkin ada masih yang bilang secara bagus. halus bela ya. Secara yang Kena saya. iya, secara halus lah kita menjelaskan. Jangan Jangan langsung marah, jangan. Kalau langsung marah. Tapi masalahnya kami sudah punya cucu, jadi istilahnya kalau Iya. jangan dicoretin ya. Nah, iya benar. Saya belum. Belum tapi sudah punya. Belum nyoret. Belum nyoret. Nah, kemudian ini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. 8 tahun. Nah, 2 sampai 8 tahun. Mungkin lain lagi ya, Bu ya. Iya. Kalau udah 2 sampai 8 tahun ini menjelaskan akibat dari perilaku buruk karena anak kita kan sudah bisa berbicara. Iya. Mungkin sudah paham. Kalau ini kan cuma kita yang apa? Tindakan kita. Kalau di Ya. sini kan sudah bisa melalui omongan, sudah bisa diajak berbicara. Iya. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Tapi dengan cara bukan omongan yang dewasa. Itu kan lain lagi nanti di sini. Iya. Nah, kemudian membuat aturan bersama anak. Pernah nggak Bu buat aturan sama anaknya Bu? Nah, kalau Gimana? pulang sekolah belajar dulu PR dikerjain baru mainan. Oh, nah itu salah satunya. Nah, itu benar. Itu salah satunya. Bu. Ya memang iya juga. Itu salah satunya. Salah satunya membuat aturan bersama anak. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ya. Pernah nggak misalnya anaknya ada 2 atau 3 nih. Anaknya berantem. Ya. Yang kecil sama yang besar. Kemudian kita ingin memisahkan. Pernah
Gimana Ya, Ibu pernah. cara-caranya? Pernah. Ya kan kadang dia bertengkar, selisih Ah. paham atau jadi kami pisahkan. Nah kau sekarang di situ, kau di kamar dulu, kau nak kerja apa kerjain. Aku nak yang ini Nah, biar itu- bisa pertengkaran. Di sini mungkin sudah benar ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu di sini sudah gimana ya? Sudah bisa menerapkan yang hal-hal baik seperti itu. Mungkin sebagian, tetapi masih ada yang belum menerapkan itu. Itu cara tadi sudah benar. Anak yang satunya kita tenangkan, yang lain kita suruh menyingkir, suruh menenangkan pikiran. Jangan langsung kita marahi. Nggak suruh minggat. Nanti kalau kita marahi nanti dia merasa gimana? Tidak Membedakan diperhatikan. anak lah istilahnya, Dibedakan. Nanti rasanya dia Kurang adil. kurang adil. Ibu lebih sayang sama adik atau gitu kan? Nggak sayang lagi sama kakaknya. Nah, jadi- Nanti bisa jadi berakibat perilaku buruk. Nah, ini adalah salah satu cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, salah satu itu adalah salah satu caranya. Kita mengingatkan hal-hal yang positif biar dia tidak berperilaku yang buruk. Nanti biar tidak terbawa-bawa ke lingkungan bermain atau lingkungan sekolahnya. Kemudian, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya ini seperti yang tadi. Setelah itu, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, sama seperti ini tadi. Kita bikin aturan bersama anak. Jangan kita buat aturan sendiri. Nanti anaknya nggak terima. Iya. Nah, kalau nggak cocok, nanti dia memberontak. Jadi dan bisa menyebabkan juga menjadi perilaku buruk anak. Nah, bisa meningkatkan perilaku buruk. Di sini kan kita bercerita tentang mengurangi perilaku buruk anak. Nah, lanjut ibu-ibu. Kemudian memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, seperti tadi. Misalnya, kalau mau jalan-jalan, Pulang jangan malam. pulangnya nanti jangan malam. Misalnya harus ngarit, harus cuci piring, misalnya kan. Jalan-jalan boleh. Nah, harus misalnya, bukan harus sih. Harus telepon, ngasih tahu, ngasih kabar. Bukan. Ngasih kabar. Iya, Tanggung Mak. jawab, harus tanggung jawab. Kalau Misalnya yang harus ngasuh perempuan adiknya, cuci. harus cuci piring. Kalau untuk yang perempuan harus ngarit, untuk yang laki-laki harus membantu ibu, harus tidur. Iya, kalau masih kecil kan harus tidur. Kalau sudah dewasa nggak bisa tidur lagi. Kadang tidur. Kadang kalau di kamar sudah main HP yang dewasa. Iya. Nah, jadi di sini kesimpulannya tadi dari sini, cara meningkatkan perilaku baik anak itu adalah kita dengan memuji. Jangan ragu-ragu ibu-ibu kita memuji anak kita. Apalagi untuk hal-hal yang baik, tapi jangan berlebihan. Iya. Nah, kemudian kita memberi penghargaan. Nah, itu salah satu cara meningkatkan perilaku baik untuk anak kita. Nah, kemudian kita mengurangi kekerasan pada anak. Nah, kan juga meningkatkan perilaku baik. Karena banyak dampak negatifnya di sana bisa dilihat ibu-ibu. Nah, kalau kita marah, bisa jadi dia menuruti tingkah kita. Dia melotot juga, Pak. Dia melotot juga, marah juga dia. Jadi kadang dia tidak percaya diri di lingkungan sekolah karena terlalu sering dimarahi. Kadang-kadang menyendiri kan begitu ya. Nah, di sini saya harapkan itu tadi adalah kesimpulannya dari pertemuan pada hari ini. Saya harapkan ibu-ibu di sini untuk yang sudah menerapkan bisa ditingkatkan lagi untuk pengasuhan anaknya agar lebih baik. Untuk yang belum, silahkan diterapkan karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, sekian materi yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan sekali lagi nanti ada materi lagi. Iya. Selain dari ini sambungan ini. Saya harap nanti ada cerita di pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana perkembangan di rumah mengenai meningkatkan perilaku baik anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.